Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Luar biasa, saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan yang luar biasa, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang dalam seminggu ini boleh merasakan kebaikan Tuhan? Tuhan boleh lambaikan tangan. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saya percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan kasih-Nya begitu sempurna, penyertaannya tidak pernah berhenti. Dan saya percaya setiap apapun yang kita lakukan, saya percaya Tuhan akan selalu mengiringi. Katakan amin. Kita akan datang dalam hadirat Tuhan. Mari dengan segenap hatimu, mari datang di hadapan Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Yesus, dengan segala hati kami menyatakan, setia, katakan tak tinggalkan. Tuhan
kasih-Mu satu-satunya yang ku percaya, yang ku andalkan, hanya Yesus.
Yesus, Engkau bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. So kami tahu bahwa segala hal yang Tuhan buat, segala yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami itu sempurna. Dan kami sadar dan kami tahu Tuhan bahwa hidup kami gak lepas dari kasih karunia dan anugerah-Mu saja. Kami tahu hidup kami hanya sebatas anugerah-Mu saja Yesus. Sehingga kalau hari ini kami boleh memutuskan untuk kami boleh datang Tuhan, kami percaya Tuhan, kami datang dengan segenap hati kami untuk kami boleh cari wajah Yesus. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini hadirat Tuhan yang akan memenuhi setiap kami, hadirat Tuhan yang akan jamah kami. Ini iman kami Tuhan. Setiap kami yang sakit, kami yang mulai letih lesu, kami yang mulai kehilangan pengharapan, kami percaya kami boleh memperoleh kesembuhan, kami mulai dihiburkan kembali, kami boleh dapat pengharapan baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Dan buat setiap kuasa-kuasa di sekeliling kami Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau ikat kuasanya, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga hadirat-Mu yang memenuhi ruangan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap bernyanyi dan memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saya melihat wajah-wajah sukacita di tempat ini, amin. Kita akan impartasikan sukacita kita. Boleh lihat kanan kiri depan belakangnya. Ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan boleh kembali duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus baik, amin. Bahwa Dia adalah sumber dari kekuatan kita. Katakan amin. Adalah sumber kuatku. Kita akan nyatakan pujian bagi nama Yesus. Katakan pujian ini sama-sama. Di surga yang katakan kekuatanku, namun yang pasti Kau yang kekal, tetap sampai. Katakan aku sembah kuatku, aku sembah kuatku, aku sembah kuatku dan bagianku selama-lamanya bersama Tuhan. Mari nyatakan pujian ini. Katakan hanya Kau milikku di surga. Mari katakan dengan imanmu, katakan aku namun yang pasti Kau kekal. Kau sembah aku, kau sembah aku, kau sembah aku dan bagianku selama-lamanya. Kau sembah aku, kau sembah aku, kau sembah aku dan bagianku selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya.
semuanya. Berikan kemuliaan paling meriah buat Dia. Kasih setianya akan kekal selama-lamanya. Katakan amin. Siapa yang percaya di sini bahwa engkau diberikan kuasa, boleh lambaikan tangan. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Kita akan diberi kuasa. Saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan lebih dahsyat lagi memuji nama Tuhan. Ku diberi kuasa. Boleh ya sambil tepuk tangan. Segala oleh kuasanya. Kami terima kuasa dari-Mu Tuhan. Mari nyatakan pujian itu bersama-sama. Raja mulia yang taklukkan musuh di bawah kakiku, pakai kuasa Raja mulia. Katakan dengan iman, sama siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan indah, iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kemenangan, ku bersorak-sorai. Terpujilah Engkau Raja. Mari nyatakan pujian ini. Katakan bersama-sama. Ku diberi kuasa. Dari mana? Amin. Taklukkan musuh di bawah kakiku. Yang kupakai. Dari mana? Amin. Bersama-sama. Allah bersamaku, siapa melawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan indah, iman darah Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak meraya. Engkau Raja, segala raja. Kasih memuji nama Tuhan. Sebab Dialah yang memberikan kuasa bagimu dan bagiku. Mari bersama-sama katakan pujian ini. Sungguh besar iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak meraya. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Yes, amin. Berikan kemuliaan paling meriah buat Allah kita. Siapa Tuhan kita? Siapa nama Tuhan kita? Dialah Yesus yang selalu menembusmu. Amin. Kita menyatakan pujian bagi nama Tuhan Yesus. Kita akan bersuka cita menyatakan kemuliaan bagi nama Yesus. Sebab hanya nama Yesus saja yang berkuasa dalam hidup kita. Katakan pujian ini.
lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kau yang selamat. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sudah kuatku. Yesus, Kau yang selamat. Yesus, Kau yang dalam hatimu berada di sisiku. Kau sudah kuatku. Mari nyatakan kembali pujian ini. Katakan, karena Engkau Tuhan. Ini iman kami Tuhan, karena kuasa, karena kehebatan, Tuhan Bapakku. Amin. Perkara besar yang Engkau beri. Yesus, Kau yang sahabat. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Yesus, Kau yang sahabat. Yesus, Kau yang dalam hatimu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sumber kuatku Tuhan. Bersamamu kami mampu dan kami jadi kuat karena Yesus bersama kita. Yesus, ya semua jemaat. Amin. Dia nggak pernah meninggalkan. Amin. Yesus, Kau yang sahabat. Yesus, Kau yang tak pernah janji di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kau yang sahabat. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kau yang sahabat. Yesus, Kau yang tak pernah janji di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selamanya. Amin. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Selamanya. Amin. 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 Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk. Kita akan persiapkan persembahan kita. Untuk Bapak Ibu yang akan memberikan lewat amplop, apakah ada yang belum dapat? Kalaupun nanti mau lewat scan barcode pun juga tidak apa-apa. Baik, buat Bapak Ibu yang bawa amplop, yang akan membawa persembahan lewat amplop, boleh dipegang amplopnya. Mari imani doa ini. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa hidup kami diberkati. Kami percaya Tuhan, dari setiap income, pemasukan yang masuk, kami tahu dan kami sadar bahwa itu datangnya dari Tuhan. Sebagai untuk kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mau bawa persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau bawa ke pemeliharaan rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pakai uang-uang mendanat ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga akan berkati untuk setiap orang-orang yang akan mengurus setiap keuangan di gereja ini Tuhan. Biar Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan berikan hati untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Kita akan bawa persembahan kita, silakan boleh maju dan bawa persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan satu pujian, Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditujukan kasih setianya, dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setia. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Sekarang dan selamanya, ajarlah kuasa Bapaknya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saya percaya bahwa segala hal yang boleh kita alami dalam kehidupan, baik buruk, manis, di atas ataupun di bawah, saya percaya Tuhan campur tangan di dalamnya, amin. Mungkin ini terdengar klise, tapi cobalah untuk berjalan dengan iman. Mari imani bahwa Tuhan tidak meninggalkan engkau. Tuhan akan selalu menyertai apapun keadaannya, siapapun engkau, apapun latar belakangnya. Tuhan tidak meninggalkan. Seperti pujian yang akan kita naikkan, saya percaya bahwa Tuhan akan memegang tangan kananmu dan tidak akan melepaskannya. Sebab Kau yang bersama kami, Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Katakan dengan imanmu, Kau bahkan menolongku, Tuhan. Amin, amin. Kau batu karangku, Yesus. Mari tutup matamu dan angkat tanganmu. Sebagai pernyataan iman katakan, Yesus memberikanku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. amin Tuhan, amin. Yesus memberikanku dengan tangan kananmu. Yesus memberikan kemenangan. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Semua jemaat boleh bangkit berdiri. Kita menyatakan pujian. Sebab Engkau yang beserta kami, Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku.
Yesus yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya setiap langkah kehidupan kami, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Layaklah Tuhan, Engkau menerima segala pengagungan, pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Roh-Mu yang kudus, yang hadir bersemayam di atas pujian penyembahan kami. Engkau disukakan dan digirangkan karena umat-Mu yang datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau berkenan memberkati setiap kami. Mari Roh Kudus yang manis bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau nyatakan, apa yang Tuhan mau pesankan bagi kami, berfirmanlah sebab kami siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus jamah setiap hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap terima taburan benih firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu, biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Yuk, tangan yang kiri buat Tuhan. Oke, sebelum duduk coba tengok kiri, tengok kanan, bilang, kamu luar biasa, kamu luar biasa. Baik, kalau sudah silakan duduk Bapak Saudara. Jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Selamat pagi, selamat datang beribadah dalam rumah Tuhan. Ya, satu sukacita yang besar kalau pagi hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Baik, multimedia boleh persiapkan materinya. Hari ini kita mau belajar obat tawar hati, ya. Ini di tengah-tengah penderitaan, masalah, pergumulan, seringkali ada begitu banyak orang yang kehilangan semangat, kehilangan gairah, kehilangan antusias untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan. Ada banyak orang yang tawar hati, tapi hari ini kita mau belajar untuk tidak tawar hati. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Dengan perikop jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sekali lagi 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Kita akan baca sama-sama. Sekali lagi kita akan baca sama-sama 16, 17, 18. Dengan lantang dan pasti, perlahan tapi pasti, kita akan baca ayat ini. Sekali lagi 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Iya, saudaraku, boleh dipersiapkan kembali, next. Saudaraku, orang percaya, Rasul Paulus menggambarkannya seperti bejana tanah liat yang dapat saja mengalami masalah, kesusahan, dan kelemahan. Walaupun kita sudah menjadi orang yang percaya Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia, tetapi bukan berarti bahwa kita akan lepas dari masalah, lepas dari pergumulan, lepas dari persoalan, lepas dari kelemahan-kelemahan tubuh. Enggak. Ada Tuhan izinkan kita ada dalam pergumulan, ada dalam masalah, ada dalam kesusahan dan tekanan hidup. Namun saudaraku, hari ini kita mau belajar dari seorang rasul di tengah-tengah perjalanan kehidupannya yang penuh dengan tekanan, persoalan, masalah. Tetapi saudaraku, Paulus tidak pernah bersungut-sungut. Paulus tidak pernah mengeluh. Apalagi tawar hati. Ya, sekali lagi saudaraku, ada begitu banyak orang yang di tengah-tengah pergumulan, tantangan kehidupan, persoalan, menjadi tawar hati, kehilangan semangat, kehilangan gairah, kehilangan antusias untuk ikut Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk berdoa.
kehilangan semangat untuk melakukan sesuatu, berbuat sesuatu karena tawar hatinya. Tapi hari ini saudaraku, kita mau belajar untuk menjadi pribadi yang tidak tawar hati. Pertanyaannya, next, bagaimana cara di tengah-tengah kita menghadapi kesusahan, tekanan hidup, persoalan, bahkan kelemahan tubuh yang mungkin saja terjadi dalam hidup kita, namun kita tidak tawar hati. Ya, bagaimana caranya? Kita akan belajar dari apa yang dinyatakan Rasul Paulus buat kita hari ini. Yang pertama, coba kita lihat sekali lagi ayat 17, firman Tuhan bilang begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, apa saudaraku? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Hal yang pertama saudaraku yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana di tengah-tengah tekanan, pergumulan, persoalan, bahkan kelemahan tubuh kita, kita tidak menjadi pribadi yang tawar hati, kita tidak kehilangan semangat, kita tidak kehilangan antusias untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan. Waktu kita tetap memandang hanya kepada kemuliaan kekal yang akan kita peroleh di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saudaraku, fokus kita, pandangan kita bukan lagi tertuju kepada dunia ini, pergumulannya, masalahnya, persoalannya. Tapi pandangan kita, fokus pandangan kita hanya tertuju kepada kemuliaan, kekal bersama dengan Kristus yang akan kita miliki, yang akan kita terima, yang kita akan dapat bersama-sama dengan Kristus Tuhan. Amin. Oke, next. Saudaraku, penderitaan, persoalan hidup menjadi hal yang kerap kali menjatuhkan iman percaya. Ini sering kali saudaraku, ya. Ada begitu banyak orang yang kehilangan imannya, gugur imannya. Bukan tidak mungkin akhirnya imannya gugur karena derasnya persoalan yang dihadapi. Ada begitu banyak orang. Karena iman itu bukan hanya bisa menjadi besar, tapi iman juga bisa menjadi kecil, bahkan gugur. Ada begitu banyak orang kehilangan imannya, tidak lagi mau percaya, tidak lagi mau ikut Tuhan, karena ada begitu banyak masalah, persoalan yang terjadi dalam hidupnya. Makanya saudaraku, seorang hamba Tuhan, John Yosef saudaraku pernah berkata bahwa orang itu bukan hanya jatuh karena 3 tah. Tahu 3 tah ya? Harta, tahta, jangan wanita saudaraku, tapi cinta gitu ya. Kalau wanita curang, masa pria doang yang bisa jatuh? Emang wanita nggak bisa gitu ya. Jadi sekali lagi, harta, tahta, dan cinta. Tapi ditambah satu lagi saudaraku, derita. Sekali lagi, penderitaan seringkali membawa seseorang jatuh di dalam kegagalan imannya. Imannya hancur, imannya gugur karena penderitaan, tekanan, persoalan yang dihadapinya. Namun hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita untuk lebih memfokuskan diri pada kemuliaan yang disediakan Tuhan. Jadi sekali lagi saudaraku, fokusnya tidak lagi kepada masalah, pergumulan, kepada apa yang terjadi yang kita hadapi. Tapi fokusnya sekarang berubah kepada kemuliaan, kekal bersama dengan Tuhan yang kita akan miliki. Untuk menggantikan setiap pergumulan yang kita hadapi itu. Supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang tetap antusias dalam Tuhan. Saya jadi kalau mengingat saudaraku pernyataan ini, maka saya teringat tentang kisah seorang yang bernama Yakub. Ya, waktu Yakub habis menipu Esau, lalu dia lari ke rumah pamannya yang bernama Laban, lalu dia jatuh hati kepada putrinya Laban yang bernama, deng dong, ini sekolah minggunya nggak lulus nih, yang bernama Rahel, ya. Waktu dia jatuh cinta, maka dia berkata dia ingin menikahi Rahel. Maka Laban bilang, kalau kau mau menikahi putriku, kau harus kerja dulu 7 tahun lamanya. Dan firman Tuhan bilang, saudaraku, Yakub karena cintanya kepada Rahel, maka 7 tahun hanya rasanya 7 hari. Wah, mantap. Ya, kenapa saudaraku?
Karena fokusnya bukan lagi kepada pekerjaannya. Fokusnya bukan lagi kepada beban yang diberikan Laban ke atas pundaknya. Tapi fokusnya hanya karena cintanya kepada Rahel. Sudah 7 tahun kerja, saudaraku, ternyata ditipu sama Laban. Malam pertama dia pikir itu Rahel, tahu-taunya Lea, kakaknya Rahel, ya. Lalu Laban bilang, di sini punya kebiasaan tidak lazim menikahkan adiknya dulu baru kakaknya. Kalau kau mau nikahkan adiknya boleh, tapi kerja lagi 7 tahun. Dan sekali lagi saudaraku, 7 tahun rasanya cuma 7 hari. Karena cintanya kepada Rahel. Jadi sekali lagi saudaraku, saya mau berkata bahwa ketika fokus hidup kita bukan kepada persoalan, pergumulan, beban hidup, tapi fokus kita hanya kepada kemuliaan Tuhan, kepada keagungan bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaannya kelak yang akan Tuhan berikan buat kita. Saya terlalu percaya saudaraku, maka beban yang kita akan hadapi itu akan terasa ringan. Beban yang kita alami akan tidak menjadi sebuah masalah. Karena itu semua kita hanya memandang kepada kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Saudaraku, saya tulis di sana, penderitaan ringan sementara sekarang akan digantikan kemuliaan kekal pada masa mendatang. Di sana ada blok merah, ada blok kuning gitu ya. Penderitaan ringan, ini yang saudara dan saya harus imani dan pahami. Bahwa apapun yang engkau sedang gumulkan hari ini, kelemahan tubuh, sakit penyakit, apapun yang engkau alami hari ini, pergumulan, tantangan, persoalan, masalah yang sedang engkau alami hari ini, dengar baik-baik, itu hanya penderitaan ringan. Jangan dihiperbola. Wah, Pak Pendeta sih gak ngalamin. Firman Tuhan bilang apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Nggak ada yang luar biasa. Jadi pandanglah semua pergumulan, masalah, persoalan, bahkan sakit penyakit yang kau alami adalah penderitaan ringan. Bahkan firman Tuhan bilang itu hanya sementara sekarang ini. Sementara saja. Tidak ada pergumulan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada hal-hal di dalam dunia ini yang kekal. Hanya sementara sekarang ini saja. Amin. Sehingga kita percaya bahwa nanti kelak kita akan memperoleh kemuliaan kekal pada masa yang akan datang bersama-sama dengan Kristus. Oke, next. Ini adalah satu pernyataan ayat yang senada yang dinyatakan Rasul Paulus dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Sekali lagi saudaraku, tidak dapat dibandingkan. Firman Tuhan dengan tegas menyatakan saudaraku, penderitaan, persoalan, tekanan hidup, kelemahan-kelemahan tubuh kita, kesengsaraan yang paling berat yang kita alami. Dengar baik-baik. Itu tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan kita peroleh di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang kita akan peroleh, itu tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kemuliaan yang kita akan peroleh. Amin. Kalau saudara meyakini perkara ini, saudaraku, kita akan menjadi pribadi yang tahan uji. Kita akan menjadi pribadi yang tidak tawar hati. Kenapa? Karena sekarang fokus kita memandang hanya kepada kemuliaan kekal bersama-sama dengan Kristus. Apa itu kemuliaan kekal? Next. Kemuliaan Kristus adalah kemuliaan kita seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jikalau kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita percaya bahwa kita adalah ahli warisnya
kerajaan sorga. Kita adalah orang-orang yang berhak menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Kenapa? Karena kita juga menderita bersama-sama dengan Kristus. Yang mengerti sekali lagi boleh bilang amin. Ini yang pertama, saudaraku, ya. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa menjadi pribadi yang tahan uji, tidak tawar hati, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh dalam hidup ini. Sekalipun ada tekanan, ada persoalan, ada masalah, ada kelemahan yang kita alami. Ketika fokus kita hanya memandang kepada kemuliaan kekal yang kita akan peroleh di dalam Kristus Yesus. Oke, next. Yang kedua, saudaraku, Paulus tuliskan pada ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku, yang kedua yang Paulus ajarkan buat kita bagaimana supaya kita di tengah-tengah masalah, pergumulan, tekanan hidup, kelemahan kita tidak tawar hati. Bukan saja ketika kita memandang kepada kemuliaan yang kita akan peroleh bersama dengan Tuhan, tetapi mari di dalam dunia ini memandanglah dengan mata iman. Sekali lagi, memandanglah dengan mata iman, memandang sesuatu yang tak kelihatan, tetapi sesuatu yang kekal. Dengan apa? Dengan mata iman. Ya, next. Saudaraku, kekekalan adalah sesuatu yang tidak kasat mata, tak kelihatan oleh mata jasmani. Hal-hal rohani adalah sesuatu yang hanya terlihat oleh mata iman. Yang kelihatan sekarang di dunia ini adalah sesuatu yang sementara. Hal yang tak kelihatan yang ditekankan dalam ayat ini sebagai hal yang kekal. Ini yang seringkali berulang-ulang kali saya tekankan, saudaraku, bahwa kita orang percaya hidup bukan hanya karena melihat, namun karena percaya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di tengah-tengah tekanan, masalah, persoalan, pergumulan, bahkan sakit penyakit, kelemahan tubuh yang Tuhan izinkan, kita tidak akan bersungut-sungut, kita tidak akan tawar hati kalau kita mampu memandang, mampu melihat dengan mata iman. Kita melihat sesuatu yang rohani, sesuatu janji-janji Tuhan yang dipersiapkan buat kita. Memandang dengan mata iman mengajar kita untuk percaya pada apa yang dijanjikan Allah. Sekali lagi, saya mau berkata, saudaraku, kita hanya mampu melihat janji Allah dengan mata iman. Juga tindakannya yang telah terbukti dalam memelihara kehidupan setiap orang percaya. Ini hanya bisa terjadi kalau kita memandangnya, melihatnya dengan mata iman. Setiap janji, setiap hal yang Tuhan akan nyatakan buat kita. Saya mau berkata, saudaraku, di tengah-tengah pergumulan, seringkali Tuhan izinkan. Kita sudah tidak lagi mampu berpikir. Kita sudah tidak lagi mampu untuk cari solusi dan jalan keluar. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, saudaraku, jangan lagi gunakan mata jasmani kita. Jangan lagi gunakan mata lahiriah kita. Kalau kita hanya gunakan mata lahiriah kita, realitanya, Pak, perusahaan saya bangkrut, Pak. Realitanya, Pak, saya sakit, Pak. Realitanya begini, Pak. Realitanya begitu, Pak. Ya, tapi saya mau bilang, saudaraku, orang percaya bukan hanya hidup karena melihat, tapi karena percaya. Jangan gunakan mata lahiriah saja, tapi gunakan mata iman yang bisa menangkap, melihat, memandang semua janji firman Tuhan itu berlaku dalam hidup kita. Amin. Next. Salah satu tanda orang percaya yang bertumbuh dalam kedewasaan. Nah, ini camkan, saudaraku, ya. Salah satu tandanya adalah dapat memandang dengan mata iman, mengerti hal-hal yang bersifat rohani. Makanya Paulus pernah menegur kepada salah satu jemaat. Dikatakan, aku belum bisa bicara dengan kamu dengan bahasa rohani, karena kamu masih duniawi.
Aku belum bisa bicara kepada kamu karena kamu masih bayi rohani yang hanya masih minum susu. Ada berapa banyak orang saudaraku ikut Tuhan, kalau dari segi faktor usia, dari faktor keluar masuk gereja mungkin sudah puluhan tahun. Tapi secara rohani tidak mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Sehingga apa? Tidak mampu melihat janji-janji Tuhan dengan mata imannya. Hanya melihat realitas kenyataan dunia dari mata lahirianya saja. Sehingga hidup di dalam kekalahan, hidup dalam keterpurukan. Tapi hari ini saudaraku dengar baik-baik, orang yang dewasa rohani, dia mampu memandang dengan mata iman dan mengerti hal-hal yang rohani. Ya, saya tuliskan di bagian keduanya di situ saudaraku, orang yang berbadan besar versus orang dewasa rohani. Ini konon ceritanya saudaraku, ada seorang atlet binaragawan yang berotot besar, berbadan besar. Tapi rupanya saudaraku waktu dia dihantam dengan badai kehidupan, dengan tekanan kehidupan yang dia alami, dia nggak kuat. Lalu dia mendatangi seorang pendeta yang berbadan kecil, bertubuh kurus, mungkin juga hitam. Dia minta tolong didoakan sama hamba Tuhan ini. Kenapa? Karena hamba Tuhan ini dewasa secara rohani. Jadi saudaraku, kita bisa melihat di sini bahwa ternyata belum tentu saudaraku, orang yang berperawakan besar, orang yang berbadan berotot besar gitu ya, lalu dia punya iman yang kuat, belum tentu. Tidak beriringan seperti itu. Atau orang yang sudah tua, orang yang sudah keluar masuk gereja lama, lalu itu menjadi sebuah bukti bahwa dia dewasa secara rohani. Belum tentu juga. Ya, saya mau berkata saudaraku, itu sebabnya kita perlu belajar untuk menaruh perhatian lebih pada segala hal yang berkaitan dengan membangun rohani kita, manusia rohani kita, dibandingkan perkara-perkara lahiriah, ya, dibandingkan dari perkara-perkara fisik. Ya, makanya Paulus pernah nuliskan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah mengandung janji untuk hari ini dan hidup yang akan datang. Jadi bukan hanya kita memperhatikan lahiriah kita. Oh penting ya, untuk kita jadi cantik, untuk kita jadi ganteng, dengan mandi, bersih-bersih tubuh, itu penting. Tapi jangan hanya tubuh yang diperhatikan secara lahiriah. Manusia rohani kita juga harus diperhatikan. Kemarin saya baca satu artikel saudaraku, anak SD memilih mati bunuh diri. Karena apa? Karena terus dibully sama teman-temannya, tidak punya bapak. Saya cuma berpikir saudaraku ya, ini anak artinya dia tidak punya sebuah ketahanan mental, tidak punya manusia rohani yang kuat, sehingga akhirnya memutuskan mati bunuh diri. Ya, banyak kasus saudaraku, di tengah-tengah tekanan hidup, persoalan pergumulan, lalu akhirnya memilih mati bunuh diri. Saya mau berkata saudaraku, kenapa? Karena ada begitu banyak orang hanya memperhatikan secara lahiriah. Manicure, pedicure, tekicure ya. Boleh saja gitu ya. No, apa tidak salah gitu ya. Tapi saya mau bilang saudaraku, juga perhatikan keadaan manusia rohani kita, karena itu jauh lebih penting untuk membangun manusia rohani kita, karena ini berkaitan saudaraku, ketahanan rohani kita, mental kita, jiwa kita untuk menghadapi setiap tantangan, pergumulan, persoalan yang terjadi dalam hidup ini ya. Kenyataannya dunia ini tidak dapat disangkal. Yes. Realitanya di mana kondisi dunia semakin jahat, semakin berat, semakin susah. Namun saudaraku, kita dapat meyakini orang yang mampu melihat dengan mata iman, mereka akan mampu melihat setiap janji-janji firman Tuhan, bahwa kasih karunia-Nya tetap untuk selama-lamanya bagi orang percaya. Amin. Mereka sekali lagi saudaraku, ini yang kedua, bagaimana kita di tengah-tengah tekanan, pergumulan, persoalan, bahkan kelemahan hidup kita, kita bisa tetap menjadi pribadi yang tidak tawar hati ketika kita memandang dengan mata iman. Ya, realitas dunia, kenyataan dunia memang terkadang pahit.
Tapi kita mampu tetap untuk menaruh kepercayaan, iman dan pengharapan kita kepada Yesus. Kenapa? Karena kita mampu melihat dengan mata iman. Ya, karena itu Paulus tekankan pada ayat 16 bagian akhir, saudaraku ya. Paulus katakan begini, saudaraku. Bahwa namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia lahirianya semakin merosot. Ada sakit penyakit, ada kelemahan tubuh. Manusia lahirianya semakin lemah. Tapi manusia batiniahnya, manusia rohaninya semakin dibaharui, semakin diperkuat hari demi hari. Supaya saudara menjadi pribadi yang tetap antusias di dalam Tuhan. Yes. Next. Ternyata saudaraku ada dua hambatan yang membuat kita tidak dapat melihat, tidak dapat memandang dengan mata iman. Yaitu sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang bersifat kekal. Apa itu? Yang pertama saudaraku, perasaan. Perasaan saya rasanya, karena manusia itu sangat dipengaruhi besar oleh panca inderanya. Apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, apa yang dirasanya, itu sangat mempengaruhinya. Bahkan pengalaman masa lalunya itu sangat mempengaruhinya. Oleh karena itu seringkali perasaan manusia itu menjadi sebuah kendala untuk seseorang mampu memandang dengan mata iman. Tapi dengar baik-baik, iman tidak berpusat pada perasaan. Dengar ya, iman tidak berpusat pada apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Tapi iman berpusat pada perkataan Allah, kepada firman Tuhan. Allah kalau sudah berjanji pasti akan digenapi. Amin. Karena itu miliki cara pandang dengan mata iman. Jangan apa yang kita rasa, ya. Yang kedua, logika. Wah, ini seringkali ya, khususnya buat orang-orang muda, cendekiawan-cendekiawan, sampai ada sebuah aliran teologi yang disebut dengan teologi modern hari-hari ini ya, teologi liberal. Kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Oh, itu kisahnya bukannya Yesus dengan 2 ikan dan 5 roti lalu memberi makan 5.000 orang. Itu enggak gitu ceritanya. Ceritanya Yesus minta siapa yang bawa bekal. Lalu ada anak kecil. Ya kan ceritanya anak kecil kan. Anak kecil kasih 2 ikan dengan 5 roti. Lalu Yesus mengucap berkat. Orang-orang di sana melihat. Mereka malu. Anak kecil aja kasih 2 ikan dan 5 roti. Lalu mereka mengeluarkan perbendaharaan mereka masing-masing. Ternyata mereka ada yang bawa 5 ikan, ada yang bawa 10 roti. Lalu mereka bagi-bagi katanya. Sehingga cukuplah semua orang makan. Emang ceritanya kayak gitu? Tapi itu realitas saudaraku. Orang-orang teologi modern menentang tentang sesuatu yang bertentangan dengan logika. Mana mungkin dengan 5 roti dan 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Saya mau bilang saudaraku, dengar baik-baik hari ini. Ini yang seringkali, kenapa orang seringkali gagal memandang dengan mata iman. Karena logika. Membatasi iman dengan logika. Dengan akal. Saya mau katakan saudaraku, iman sama sekali tidak bertentangan dengan logika. Iman tidak bertentangan dengan akal. Tetapi iman harus melampaui akal. Iman tidak boleh dibatasi dengan logika. Karena iman berpusat pada kuasa Allah yang tanpa batas. Amin. Allah mampu lakukan segala perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya terlalu ingat sekali saudaraku. Waktu gereja ini saudaraku. Ya. Jadi habis gereja sebelah sana dihancurkan. Balik lagi kemari. Lalu dapat surat dari kecamatan. Kalau ini gereja masih dipakai juga, maka korbannya akan sama seperti itu. Dihancurkan dan dibakar. Maka generasi tua saudaraku memilih untuk tidak memakai gereja ini. Lalu kita kembali ibadahnya keliling-keliling gitu ya. Dari satu rumah ke satu rumah, satu rumah. Tapi generasi muda saat itu menolak saudaraku, dan salah satunya adalah saya.
Saya bilang sama rekan-rekan anak muda, saya bilang saat itu, kita akan robah air yang biasanya mengalir dari atas turun ke bawah. Ya kan seperti itu kan, air yang namanya air kan turun dari atas ke bawah kan. Saya bilang kita akan robah dari bawah naik ke atas. Kita akan buat satu mujizat. Orang Poris yang tadinya menolak kehadiran kita, orang Poris akan terima, harus terima bahwa kita orang Kristen ada di Poris. Dan realitasnya saudaraku, hanya hitungan bulan tempat ini bisa dipakai lagi sampai hari ini. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Sesuatu yang gak mungkin saudaraku, sesuatu yang gak mungkin, tapi bisa mungkin oleh karena Tuhan. Jangan saudara lihat sekarang, kalau sekarang mah Poris, apalagi Poris Indah gitu ya, gereja berpuluh-puluh. Dulu kita generasi awal-awal saudaraku mau membuat sebuah gereja, hujan batu saudaraku. Ini kaca nih pecah nih, bosen saudaraku. Bukan hanya kaca, genteng pecah, bosen. Kita gantiin genteng, gantiin kaca. Pruang, habis kebaktian disambitin pakai batu. Itu hampir tiap minggu kita alamin saudaraku. Sesuatu yang gak mungkin Tuhan buat jadi mungkin. Saya mau bilang saudaraku sekali lagi, jangan batasi karya kerja Allah dengan logika. Iman harus melampaui logika. Sesuatu yang gak mungkin Tuhan bisa buat jadi mungkin. Amin. Dan yang terakhir ini kata-kata mujizatnya, haleluya. Yuk kita lihat 2 Korintus pasal 5 ayat yang kelima. Tapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Yang mengaruniakan Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Saudaraku dengar baik-baik. Firman Tuhan hari ini ajar kita bagaimana supaya di tengah-tengah tekanan, pergumulan, persoalan, kelemahan, kita tidak tawar hati. Yang pertama, ketika kita memandang kepada kemuliaan kekal yang kita akan peroleh bersama dengan Kristus. Yang kedua, saudaraku, ketika kita memandang dunia ini dengan mata iman. Bukan hanya melihat kepada realitas kenyataan hidup kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Tapi kita memandang setiap janji firman Tuhan itu berlaku buat hidup kita. Amin. Itu gak mudah saudaraku untuk kita lakukan. Karena itu yang ketiga, alami jaminan Roh Kudus. Roh Kudus sudah diberikan itu menjadi bagian jaminan untuk hidup saudara dan hidup saya. Yang pertama, Roh Kuduslah yang akan menjadi kekuatan buat kita untuk menghadapi setiap tantangan itu. Ya, next. Saya tuliskan di sana saudaraku. Memandang, oh ini bukan ini, next lanjut. Oh turun, oke. Memandang pada kemuliaan dan memandang dengan mata iman adalah hal yang sangat berat jika dikerjakan dengan kekuatan manusia. Nggak mungkin saudaraku. Ya, kita mampu, ada jaminan yang diberikan Allah melalui Roh Kudus. Segala sesuatu yang sudah dijanjikan Allah dan disediakan bagi kita akan kita terima. Karena jaminan yang pasti. Karena jaminan Roh Kudus kita memiliki ketabahan, kekuatan untuk menghadapi pergumulan. Kalau kita buat sebuah perjanjian saudaraku, itu pasti ditempelkan meterai. Atau dibawa ke notaris sebagai pejabat negara mengesahkan perjanjian itu. Betul ya? Saudaraku dengar baik-baik, saudara dan kita, saya memiliki sebuah perjanjian dengan Allah. Makanya Alkitab kita itu disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara adalah anak Tuhan, saudara adalah umat kepunyaan Tuhan. Dan Allah adalah Bapamu. Itu ada perjanjiannya, ada covenantnya. Dan saudara tahu dimeteraikan ini dengan apa? Dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara dan hidup saya. Menjadi sebuah jaminan bahwa saudara dan saya akan memperoleh setiap penggenapan janji-janji firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu menjadi sebuah jaminan juga buat kita. Untuk kita memperoleh kekuatan menghadapi segala sesuatu. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan dari Tuhan sendiri. Amin. Biar hari ini saudaraku melalui kebenaran firman Tuhan ini kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang
berkemenangan di dalam Tuhan, biar kita tahu bahwa di tengah-tengah pergumulan, persoalan, tekanan hidup, di tengah-tengah kelemahan tubuh kita, sakit penyakit yang mungkin kita alami, Tuhan ajar supaya kita tidak tawar hati, tidak kehilangan antusias, semangat untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan. Bagaimana caranya? Hari ini kita belajar dari Paulus. Yang pertama, saudaraku, memandang hanya kepada kemuliaan kekal yang kita akan peroleh. Kalau kita memandang kepada kemuliaan kekal, maka kita akan mengerti bahwa penderitaan yang kita alami adalah penderitaan yang ringan dan sementara waktu saja. Tidak dapat dibandingkan seberat apapun pergumulan yang sedang kita alami. Tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan kemuliaan yang kita akan peroleh. Amin. Yang kedua, saudaraku, memandang dengan mata iman. Kalau kita hanya mampu memandang dengan mata jasmani, karena kita manusia-manusia duniawi, maka kita akan jadi orang Kristen yang kalah, saudaraku. Realitanya memang betul. Dolar terus naik, emas nggak naik-naik. Ini baru kejadian seumur umur, saudaraku. Saya baru bingung. Harusnya, kalau menurut teori ekonomi, emas itu sejalan dengan inflasi. Tapi dari 5 tahun yang lalu harga emas sampai hari ini ya begitu-begitu aja. Inflasinya udah gila-gilaan. Kok bisa? Ini realita dunia. Kan aneh gitu kan. Jadi gak sesuai dengan hukum ekonomi gitu, saudaraku. Tapi itu realitanya. Kalau kita hanya melihat kepada realita dunia, ya apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau rasa, engkau akan jadi orang kalah. Karena itu, saudaraku, jangan hanya melihat dunia ini dengan mata lahiriah. Lihat dengan mata iman. Setiap janji-janji firman Tuhan yang berlaku dalam hidupmu. Saya mau bilang, saudaraku, rambut di atas kepalamu, sehelai pun jatuh ke bumi, tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Burung pipit 2 ekor seduit yang tidak ada harganya tidak akan jatuh ke bumi mati tanpa seizin Bapa di sorga. Kita melebihi dari burung pipit itu. Apa yang terjadi dalam hidup kita, percayalah, semuanya seizin dari Tuhan. Karena itu cara pandang kita dengan kedewasaan rohani kita untuk melihat dengan mata iman. Dan yang terakhir, miliki jaminan Roh Kudus itu dalam hidup kita. Sebagai sebuah jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh penggenapan janji Allah. Dan Roh Kuduslah yang menjadi jaminan buat kita untuk memiliki kekuatan, kemampuan, kecakapan, menanggung semua penderitaan, persoalan yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yuk kita akan datang sama Tuhan, kita akan naikkan satu buah pujian.
biar kami boleh memandang kepada kemuliaan kekal yang akan kami peroleh bersama dengan Kristus. Bahkan yang kedua, hari ini Tuhan ajar kami untuk melihat, memandang dengan mata iman. Bukan hanya secara lahiriah kami melihat realitas dunia, tapi kami orang percaya hidup oleh karena iman. Percaya kami kepada Tuhan, setiap janji-janji firman-Mu. Bahkan yang ketiga, kami menerima jaminan Roh Kudus untuk kami berhak menerima seluruh penggenapan janji Tuhan. Untuk kami, Roh Kudus menjadi sebuah jaminan buat kami untuk beroleh kekuatan menghadapi semua pergumulan, tantangan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus, Engkau yang berbicara lebih dalam kepada setiap hati kami. Nyatakan isi hati-Mu lebih dalam lagi buat kami. Dan kami sungguh diberkati. Dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Silakan persiapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus pagi ini. Bukan dengan barang fana. Saya mengundang dari perjamuan kudus pertama ke depan. Kamu membayar dosaku dengan darah yang mahal. Bayar
saudara boleh pegang roti di tangan kanan kita. Roti ini lambang dari tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Hari ini perpegang janji firman Tuhan dan percaya apa yang jadi sakit penyakitmu, apa yang menjadi kelemahan tubuhmu, dengan iman kepada Yesus, engkau sudah disembuhkan. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara boleh persiapkan anggur di tangan kanan saudara. Anggur ini adalah lambang dari darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib oleh karena dosa, kejahatan, dan pelanggaran kita. Dan firman Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Oh, terima kasih. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Terima kasih buat pengampunan yang Kau beri. Kami buat kesembuhan Kau bertambah mujizat Allah terjadi di tempat ini. Kuasa Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih. Kau bersyukur Tuhan. Percaya kehadiran Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika kami tinggalkan ruangan ini berdasar kami datang Tuhan. Sebab kami boleh mengalami perjumpaan muka dengan Tuhan. Kami boleh mengalami mujizat Tuhan. Kami sudah mengalami kesembuhan ilahi. Kami percaya yang lemah terima kekuatan baru, kesegaran dari Roh Kudus, Roh-Mu yang membangkitkan setiap roh kami. Ada kekuatan, kecakapan baru dan jalan keluar buat setiap masalah pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati Tuhan. Amin.
Nanti sebentar cawan-cawan anggur akan dikumpulkan. Jangan dibuang sembarangan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan perjamuan kudus kita siang hari ini. Baik, sebentar akan cawan akan diputarkan untuk kita boleh mengumpulkan cawan dan untuk dibuang. Baik, sambil kita boleh mengumpulkan cawan, kita akan menyaksikan warta. Saya persilakan. Shalom jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta jemaat edisi minggu ini tanggal 5 Maret 2023. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan lewat bank, silahkan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. Ibadah anak atau Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 9.15 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir di ibadah anak yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Mari hadirilah ibadah terobosan doa dan puasa diadakan Rabu depan tanggal 8 Maret 2023 jam 19.30 malam. Ibadah diadakan hanya secara onsite atau tatap muka bertempat di gereja. Bagi kaum muda-mudi, mari hadirilah ibadah pemuda remaja yang diadakan setiap hari Sabtu. Ibadah diadakan secara tatap muka jam 6 sore bertempat di gereja. Sedangkan ibadah KM2 diadakan setiap minggu kedua. Pada hari Sabtu jam 6 sore, ibadah diadakan secara onsite bertempat di gereja. GBI Katarizo kembali membuka pendaftaran baru kelas katekisasi baptisan selam yang akan diadakan setiap hari Selasa pukul 19.30 WIB bertempat di gereja. Bagi jemaat yang rindu untuk mengikuti katekisasi ini dapat menghubungi sekretariat gereja. Departemen Edukasi GBI Katarizo akan mengadakan seminar kesehatan diadakan hari Sabtu 11 Maret 2023 pukul 15 WIB sampai dengan pukul 17 WIB bertempat di gereja. Acara ini terbuka untuk umum. Bagi jemaat yang ingin hadir, silahkan mendaftarkan diri dengan menghubungi Departemen Edukasi Bapak Revi Sanjaya dan Bapak Adi Umbas. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Saudara Kevin, Saudara Jose Sebastian, Saudari Maria Margarita, Bapak Hendy Sulaiman, dan Bapak Yeremia Pratama. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, menginformasikan sekali lagi, saya perwakilan dari Departemen Edukasi. Kami akan mengadakan seminar kesehatan Sabtu 11 Maret 2023 sekitar jam 3 sore, jam 3.30. Saya sangat mengharapkan Bapak Ibu bisa ikut, terutama Bapak Ibu yang sudah lansia atau mungkin kenalan papi maminya atau om tantenya, bisa sangat disarankan untuk ikut. Kita ada seminar kesehatan yang akan langsung dibawakan oleh Pak Beni Kurniawan. Jadi Bapak Ibu, kita butuh data terlebih dahulu. Jadi mungkin buat Bapak Ibu yang ingin ikut acaranya, ini for free, gratis, tidak dipungut biaya. Silakan boleh mendaftar ke saya, ke rekan saya Adi Umbas, atau ke Bang Toga atau Mas Agus. Saat ini pun pendaftaran sudah dibuka di grup Katarizo Family. Bisa juga pendaftar di sana. So saya berharap Bapak Ibu yang membutuhkan bisa hadir. Baik Bapak Ibu, kita akan bawa persembahan persepuluhan kita. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Kita akan tundukkan kepala kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Setiap pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami mengucap syukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebagai bentuk kami mengasihi Tuhan, kami mau bawa persembahan persepuluhan kami ke dalam rumah Tuhan.
Kami percaya Tuhan, Tuhan akan berkati, Tuhan yang pakai jadi alat kemuliaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu boleh membawa persembahan kita. Sambil bersama dijalankan kita satu pujian oleh Tuhan. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Saudara Kevin, Saudara Jose Sebastian, Saudari Maria Margarita, Bapak Hendy Sulaiman, dan Bapak Yeremia Pratama. Biar senantiasa sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan tundukkan kepala. Di akhir acara ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan, kami juga datang dengan membawa persembahan persekutuan kami yang kami bawa dengan sukacita ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Kami terus percaya seperti janji kebenaran firman-Mu bahwa hidup kami adalah milik kepunyaan Tuhan dan kami adalah pengelola yang baik yang Tuhan percayakan. Dan itu kami percaya Tuhan, setiap persembahan persekutuan yang kami bawa ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati setiap hidup kami. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, yakni tempat perbenaran Allah yang melimpah dan mencurahkan berkat-berkat-Mu berkelimpahan dalam hidup kami. Bahkan pagar perlindungan-Mu yang membungkus kehidupan kami, keluar masuk kami dari rumah kami, menjauhkan kami dari segala sesuatu yang jahat, bahkan belang-belang pelanggan, belang-belang pengirik, sesuatu yang tidak baik. Tuhan angkat semua jauh dari hidup kami, karena pagar perlindungan-Mu membungkus hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, mari Tuhan Kau memberkati buat semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan pada hari ini tidak terkecuali. Kami percaya semua diberkati oleh Tuhan. Jerilah kami dalam Tuhan, tidak pernah sia-sia. Apa yang kami lakukan untuk Tuhan, kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan berkenan memberkati kami. Bahkan Tuhan secara khusus kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Buat saudara Kevin, buat saudara Jose Sebastian, saudari Maria Margarita, Bapak Hendy Sulaiman, Bapak Yeremia Pratama. Kami percaya mereka semua diberkati dalam anugerah berkat Tuhan. Apa yang menjadi harapan, cita-cita masa depan mereka, Allah sumber kehidupan melimpahkan berkat dalam hidup mereka. Bahkan perlindungan, keadaan yang baik, kesehatan menjadi bagian milik mereka supaya baik selalu keadaan mereka. Kami rindu Tuhan mereka tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan secara khusus, mari Tuhan Kau memberkati gereja kami, Gereja Betel Indonesia Jemaat Katarizo. Kami percaya gereja ini akan menjadi satu wadah yang besar yang Tuhan percayakan menjangkau lebih banyak lagi jiwa. Kami terus percaya melalui tempat ini akan banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan, dan kami boleh bertumbuh bersama-sama menjadi umat Tuhan yang kudus dalam kedewasaan kami yang penuh di dalam Kristus untuk siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kami berdoa Tuhan, mari Kau memberkati bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa memberkati tanah air kami, bumi Indonesia diberkati oleh Tuhan. Biarlah kasih kemurahan
tersurah buat Indonesia. Kami berdoa buat pemerintahan kami, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Mari Tuhan berikan kepada pemerintahan kami hati yang takut akan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Berikan kemampuan, kewibawaan kepada pemerintahan kami, menegakkan hukum berjalan dengan baik di tengah-tengah bumi Indonesia, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa Tuhan secara khusus, mari Kau memberkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan, setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di GBI Katarizo ini. Kami percaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, apa yang kami lakukan di bawah kebenaran firman Tuhan untuk menghasilkan, Tuhan jadikan beruntung dan berhasil. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu di GBI Katarizo tidak yang hidup kekurangan, tidak yang hidup susah, semua diberkati dengan berlimpah-limpah. Bahkan hidup kami penuh dengan damai sejahtera, kebahagiaan dan sukacita, terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami, menjadi keluarga yang harmonis, penuh sejahtera Tuhan. Karena saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah anugerah Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan.